Semua bersuka cita, amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara, shalom. Merdeka. Sekali lagi merdeka. Wow, Tuhan menganugerahkan 79 tahun bangsa kita merdeka dan kita terus melihat betapa kebaikan Tuhan untuk bangsa ini. Amin. Karena itu bersuka citalah. Tetapi bukan hanya bangsa kita yang dimerdekakan. Kita pun dimerdekakan oleh kasih Kristus. Percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita dengar firman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau baik. Kami saatnya buka hati, buka hidup kami untuk Kau berbicara, berfirman bagi kami. Karena kami percaya itu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, dan firman-Mu tidak pernah sia-sia. Tapi firman itu berhasil mengerjakan bagi kami apa yang Kau kehendaki Tuhan. Karena itu ini kami, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus urapi kami. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh kami terima, kami tangkap, dan itu jadi bagian hidup kami. Sekali lagi kami buka hati dan hidup kami, terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, bersuka cita bersama dalam kasih Tuhan. Ya, saya lupa kapan terakhir ibadah bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Ada beberapa kegiatan tetapi bukan pas minggu. Tapi hari ini senang sekali bisa berjumpa lagi dalam sukacita Tuhan yang besar. Nah, sepanjang beberapa minggu ini ke depan kita akan terus belajar fokus kita kepada Yesus. Jadi kita akan terus berbicara tentang Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena ada banyak pergeseran-pergeseran yang terjadi karena orang tidak lagi memandang Kristus itu. Orang banyak diserongkan, termasuk pengajaran-pengajaran yang tidak lagi memandang Yesus sebagai bagian yang penting, padahal Alkitab berkata Bapa memberikan Yesus untuk siapa? Untuk kita, sehingga Yesus itulah bagian terpenting. Nah, minggu lalu Pak Gembala sudah berbicara tentang apa? Ada yang ingat? Halo? Minggu lalu berbicara tentang apa Pak Gembala? Yesus, jalan, kebenaran, dan wow, luar biasa ya. Jadi bahwa Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah hidup itu sendiri. Nah, hari ini kita mau melihat Yesus itu sebagai roti hidup ya. Jadi Yesus itu sebagai roti hidup. Nah, roti hidup itu sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok ya. Roti itu adalah kebutuhan pokok. Pada masa itu roti itu makanan pokok orang-orang Israel ya. Kalau hari ini kita rubah ya di sini karena kita di Indonesia. Jadi boleh kita ganti namanya Yesus nasi hidup. Boleh toh? Iya boleh, karena makanan pokok kita apa? Ya nasi lah, bukan roti toh. Tapi ada juga yang makanan pokoknya roti. Nah, kalau di daerah saya dulu saya di Kendari. Nah, Kendari itu sukunya Tolaki kalau di Kendari. Nah, Tolaki itu satu par dia dengan orang Mori. Nah, siapa yang orang Mori? Ya, orang Mori siapa ini? Orang Mori makanan pokoknya apa? Hah? Ya, kalau di Kendari bilang sinonggi. Apa itu sinonggi? Sinonggi itu sama dengan papeda. Apa itu papeda? Papeda sama dengan dui. Dui itu apa itu dui? Kapurung, so itu dia. Ya, jadi boleh kita ganti, Yesus itu sinonggi hidup. Kenapa? Karena di beberapa tetangga saya, mereka kalau sudah makan nasi, itu ndak afdol kalau ndak makan itu barang itu. Jadi dia harus makan dulu sinonggi, baru dia bisa rasa, ini baru namanya makan. Kalau ndak ada, biar ada nasi, ada ikan, ada daging,
tetap tidak cukup. Harus ada sinongginya. Jadi kalau di sana ya disebutkan Yesus itu sinonggi hidup. Ya, oke, mari kita lihat Yohanes pasal 6. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah kita akan melihat bagian penting ini dalam keseluruhan perikop ya. Yohanes pasal 6 ini dalam keseluruhan perikop. Nah, sebelum peristiwa Yesus memberikan dirinya, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai akulah roti hidup, itu didahului dengan sebuah peristiwa. Peristiwa apa itu? Yaitu peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan berapa? Dengan berapa Yesus memberi makan 5.000 orang? Yes, 5 roti dan 2 ikan. Jadi ketika Yesus memberi makan mereka, Yesus melihat bahwa mereka lagi butuh, begitu ya. Ini bukan inisiatif mereka yang minta, bukan. Ini bukan panitia yang meminta anggaran, minta dana. Sus, kasih yang dorang lapar. Itu kan panggil Yesus, paling ujungnya saja, sus, bukan suster. Sus, boleh enggak kasih makan, kasihan dorang lapar. Nah, bukan, itu bukan inisiatif orang-orang banyak, bukan inisiatif panitia, ya itu murid-murid Yesus. Tetapi itu lahir dari inisiatif Yesus sendiri. Dia berkata, beri mereka makan. Murid-murid bilang, kau mau kasih makan apa dan mau cukup bagaimana ini? Tidak akan cukup. Maka Yesus berkata, apa yang ada padamu? Apa yang ada? Hanya 5 roti 2 ikan, maka Yesus berkata itu cukup. Dia mengucap syukur dan roti itu cukup untuk mereka. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang perlu kita perhatikan ada satu bagian begini. Saudara, waktu Yesus memberi makan mereka, ya. Waktu Yesus memberi makan mereka, pada masa itu rotinya adalah roti jelai, roti yang disobek-sobek. Ya. Roti yang disobek, kemudian mereka makan dengan sup apa kek. Jadi mereka makan rotinya dibagikan. Ya. Kalau dibagi begini sedikit sekali, Yesus firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ini satu perikop keseluruhan, saya tidak khotbah, orang baca Alkitab yo. Ya, panjang karena ini sampai pada ayat 66. Ya, ada lebih lagi ayatnya. Tetapi dalam keseluruhannya situ. Enggak, Alkitab bilang begini, berikan mereka sesuai kebutuhan mereka sendiri. Jadi mereka diberi, mereka robek sendiri, jangan makan sendiri kasar. Bagi sama teman. Jadi sesuai kebutuhan mereka. Kalau mereka lagi tidak cukup, minta ulang. Mereka minta ulang, belum cukup kita. Jadi sesuai dengan keperluan mereka. Tadi malam saya diajak makan sama pelayan-pelayan, diajak makan. Pak, kita makan ini. Saya bilang, aduh kasihan, jangan. Ya Pak, cari juga tempat lain. Dia tanya, kenapa? Orang pergi makan 3 orang dengan 2 porsi itu, aduh, mau siksa kita nanti. Tidak bisa tidur karena kekenyangan. Gitu. Jadi ganti tempat, cari yang menu ringan. Saya minta menu yang ringan. Jadi ya sudah, dapat menu ringan. Kenapa? Karena kebutuhan kita masing-masing beda. Ada yang porsinya sedikit, ada yang porsinya banyak. Nah, Yesus bilang, berikan mereka sesuai kebutuhan mereka. Bukan seperti yang dibagikan murid-murid. Enggak, sesuai kebutuhan mereka. Jadi 5.000 orang itu tidak termasuk laki-laki dan perempuan itu makan sesuai kebutuhan mereka. Mereka tidak lagi melihat, aduh nanti tidak cukup di samping ini, biar jongan. Kalau tidak cukup ya biar jo. Yang penting kita ambil kita bagian. Ternyata tuh roti tidak habis-habis. Ketika mereka sobek, masih ada. Sobek lagi, masih ada. Tak ambil lagi, kasih. Nah, jadi mereka diberi makan sampai mereka betul-betul kenyang. Tetapi kemudian setelah itu Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian kita lanjutkan,
Setelah Yesus memberi makan mereka, Yesus kemudian bersama murid-muridnya menyingkir ke tempat lain. Mereka Yesus pergi ke tempat lain berdoa sementara murid-muridnya sudah menyeberang. Setelah mereka berjalan di tengah naik perahu di tengah danau, ada angin badai dan kemudian Yesus di situ jalan di atas air. Nah, itu murid-murid. Nah, orang banyak yang yang sudah makan kenyang sesuai dengan apa? Kebutuhan mereka. Mereka lihat, wih, orang ini mana? Nah, pada waktu itu senja. Ya. Mereka sudah makan dan kenyang dan kemudian, ya, ini di mana ini Yesus dengan murid-muridnya? Maka mereka cari-cari Yesus, tidak ada. Waktu mereka lihat, aduh ternyata murid-muridnya sudah pergi dari tadi. Maka mereka ketika ada perahu yang datang, mereka pun berbondong-bondong naik perahu itu dan kemudian ikut menyeberang. Kenapa? Karena mereka mencari Yesus, mengejar Yesus. Maka kemudian kita sampai pada ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-59. Nanti sampai ke 66 dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah ya. Nah, di sebelum ayat yang ke-25, di situ kita menemukan Yesus ditanya oleh orang-orang banyak di situ. Orang-orang yang tadi, yang sudah kenyang itu tadi. Mereka kemudian basa-basi tanya Yesus. Ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Selanjutnya ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, Guru, kapan sampai di sini? Kapan sampai? Ini sebenarnya pertanyaan basa-basi ini. Kenapa? Tadi itu senja dan kalau saudara teliti baca, mereka melewati satu malam. Mereka melewati apa? Satu malam mencari Yesus. Jadi mereka melewati satu malam cari Yesus. Dan mereka temukan Yesus ya. Nah, setelah mereka menemukan Yesus, mereka basa-basi tanya Yesus, kapan datang Guru? Nah, ini anehnya di sini. Lain ditanya, lain dijawab. Orang banyak tanya Yesus kapan sampai? Yesus jawabnya lain. Apa jawab Yesus? Ayat 26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Ayo lanjut 2, 3. Jadi Yesus tahu otaknya nih orang. Yesus tahu otaknya orang ini basa-basi. Kenapa? Kan kemarin sudah makan toh, senja itu. Sudah makan, Yesus menyeberang, mereka juga ikut. Mereka melewati sepanjang malam. Ceritanya mereka mau bilang begini, Tuhan Yesus, kemarin sore so makan. Mar ini pagi, mau apa dang? Kalau ini pagi, so pagi. Hah? Ya itu dia. Cari makan lagi. Ya. Mereka cari makan lagi. Jadi mereka mencari Yesus supaya apa? Mereka bisa makan. Mereka bisa makan dan kenyang. Makanya kemudian saudara menemukan perbincangan Yesus dengan mereka. Dan di situ Yesus memperkenalkan dirinya. Dia berkata, Akulah roti hidup. Ya. Ayat yang kita lompat saja ya. Ketika Yesus menjelaskan, mereka teringat, aduh, ini cerita ini Yesus bilang kan bukan Musa yang memberi makan nenek moyangmu itu, bukan Musa. Yang memberi makan nenek moyangmu adalah dari
Allah sendiri. Dari sorga sendiri yang kasih makan. Mereka punya makanan apa? Dari sorga? Manna dan burung puyuh. Saudara bayangkan Jo. Tidak usah menanam, tidak usah berburu. Tiap hari ada makanan. Pagi, siang, malam. Besok lagi ada makanan. Besok lagi ada makanan. Betapa enaknya toh. Nah ini pikiran mereka. Makanya ketika Yesus berkata, hari ini Tuhan memberi makan kepadamu, tetapi makanan yang turun dari sorga. Kita lihat ayat yang ke-34. Coba perhatikan ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu apa? Senantiasa. Senantiasa maksudnya begini. Hari ini ada makanan, senantiasa itu berarti besok ada roti lagi. Lusa ada lagi. Kalau kemarin roti isi keju, roti isi ham. Hari ini roti isi apa? Mocha. Roti isi apa lagi? Mentega. Nah, lusa kita mau roti isi apa? Isi bah. Saudara, makanya mereka bilang, Guru, Tuhan, kasih kami roti itu. Seenaknya, padahal Bapak Ibu Saudara, kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka ayat yang ke-35. Mari kita lihat ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, apa? Yes, amin. Maka Yesus memberi dirinya, memperkenalkan dirinya. Bukan hanya sekedar memperkenalkan, tetapi memberi dirinya. Dia berkata, aku inilah roti hidup. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Slide berikutnya. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Yesus mau mengajar kepada orang banyak bahwa kebergantungan kita bukan pada roti itu, bukan pada 5 roti yang Tuhan sudah sediakan. Kenapa Yesus menegur mereka? Ya kamu cari aku bukan karena tanda-tanda itu, mujizat-mujizat itu, bukan. Kamu cari aku karena kamu sudah makan dan kenyang. Makanya kamu cari-cari saya lagi. Makanya kamu bilang, berikanlah roti itu senantiasa. Kenapa? Bahwa mereka mau mengikuti Yesus, mencari Yesus. Kebergantungan mereka pada Yesus itu bukan karena Yesus, tetapi kebergantungan Yesus. Mereka itu ada pada 5 roti itu. Dan ini yang Tuhan ubah, makanya dia bilang, Akulah roti hidup itu. Akulah, ayat 35 tadi, Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Jadi Yesus hendak mengatakan, hei, kebergantunganmu bukan pada roti itu, bukan pada penyediaan yang bisa kuberikan, tetapi harusnya kebergantungan kita itu ada pada pribadi Yesus itu sendiri. Kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kebergantungan kita bukan pada penyediaan Allah, tetapi pada Dia sendiri, pada Yesus itu sendiri, maka kebutuhan kita lah yang akan tercukupkan. Kenapa? Dia Allah yang menyediakan. Amin. Pergumulan kita ketika kebergantungan kita hanya pada jawaban yang Tuhan beri, kita akan terus melihat masalah. Tapi waktu kita bergantung pada Yesus, Yesus itu betul-betul menjadi roti kehidupan bagi kita. Dia sumber jalan keluar. Pergumulan masalah yang kita hadapi. Jawaban atas hidup kita. Tetapi kenyataannya ada begitu banyak orang yang, Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita lihat secara kacamata manusia. Kita memandang ini orang banyak ini sebenarnya orang-orang rohani, betul tidak?
Kenapa orang rohani? Ya buktinya, orang mau boro-boro mau mau tinggal di situ, mereka berusaha. Lihat, mana Yesus? Tidak ada. Cepat. Naik. Masih ada kosong. Paksa jo, kalau so penuh paksa jo. Yang penting orang ketemu Yesus. Mereka berusaha dan mereka mendapatkan Yesus. Secara kacamata rohani mereka rohani. Tapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya bukan Yesus yang mereka kejar. Yang mereka kejar adalah apa? 5 roti itu tadi. Pada penyediaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita punya rasa puas akan satu hal. Entah itu apapun itu. Semua kita, siapapun kita, masing-masing kita punya kepuasan tersendiri akan hal-hal tertentu. Boleh slide berikutnya. Saya tidak tahu kepuasan Bapak Ibu Saudara terletak di mana. Ada orang kepuasannya itu terletak pada hobinya. Kalau hobinya sudah tersalur, rasanya dia puas. Ada orang kepuasannya terletak pada pencapaian yang dia raih. Jadi kalau ada sesuatu yang dia ingin belum tercapai, enggak puas kita. Ada orang kepuasannya pada benda-benda berharga. Ya toh? Waktu dia sudah punya ini, mau lagi yang ini. Rasanya so puas. Kalau dia punya benda-benda berharga. Tapi so dapat yang ini, yang sudah berharga, rasanya masih kurang. Maka dia carilah. Dan semua itu sampai kapanpun akan terus kita kejar. Kenapa? Karena kepuasan kita terletak pada hal-hal itu. Tetapi mari coba kita renungkan. Pernahkah kita menikmati rasa puas itu? Karena kita tahu Yesus ada di dalam kita. Pernah enggak? Coba kita renungkan, saudara. Pernahkah Bapak Ibu Saudara renungkan? Iya ya, saya punya Yesus. Wow, rasanya segalanya. Seberapa lama kita mengiring Yesus? Seberapa puas kita memiliki Yesus? Makanya dia datang dan memberi dirinya. Dia berkata, akulah roti hidup. Kenapa? Karena kepuasan terbesar sesungguhnya adalah ketika kita memiliki Yesus. Bukan sekedar kita berbicara tentang ibadah, percaya, bukan sekedar kita berbicara tentang pertolongannya, bukan. Tapi betul-betul kita tahu Yesus itu bagian terpenting hidup kita. Ada banyak kali kita berbicara tentang hal ini. Oh Tuhan, saya tidak bisa tanpamu. Tapi dalam prakteknya, pernahkah kita melihat Yesus sebagai suatu kepuasan yang sesungguhnya ada yang kita miliki lebih daripada yang lain? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi saya bilang, karena dialah itu. Penyediaan kita ada padanya. Pertolongan kita ada padanya. Jalan keluar setiap pergumulan kita ada padanya. Apalagi? Pencapaian yang ingin kita capai ada padanya. Apa sih yang kurang? Apa yang kurang Bapak Ibu Saudara? Nah, persoalannya begini Bapak Ibu Saudara. Mengapa kemudian banyak orang yang tidak menjadikan Yesus sebagai suatu kepuasan? Kenapa? Karena kita sering kali melihat
ketakutan-ketakutan. Makanya kemudian Yesus itu dalam hal yang lain berbicara begini, berbahagialah kamu yang percaya karena tidak melihat, tetapi kamu percaya. Berbahagia sih orang yang melihat dan percaya, berbahagia. Tapi lebih berbahagia orang yang tidak melihat namun tetap apa? Percaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak melihat. Yang kita lihat adalah kenyataan hidup. Sehingga yang terjadi adalah kita takut akan apa? Kekurangan kita akan hal-hal jasmani. Kenapa? Karena kita belum lihat. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai kebutuhan utama? Itu karena kita takut pada hal-hal kekurangan kita, pada hal-hal jasmani. Kita takut apa? Pada hal-hal yang apa? Impian-impian kita yang ingin kita capai, takut tidak terwujud. Kenapa? Karena kita tidak melihat apakah Yesus akan tolong kita atau tidak. Kan seperti itu. Padahal justru dialah yang menjadi jawaban atas semua hal itu. Bahkan dia memberikan jaminan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat yang ke-18. Hal ini penting sekali. Dikatakan begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Maksudnya orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka Yesus akan membangun kehidupannya di situ. Nah, seringkali kita membahas bagian ini pada pokok ini, ya, bahwa Yesus mendirikan gerejanya, jemaatnya di atas pengakuan Petrus bahwa dialah Mesias. Tetapi ada kalimat terakhir yang sebenarnya paling penting, jaminan bagi kita ketika kita menjadikan dia sebagai roti hidup. Dia berkata apa? Alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut itu tidak hanya sekedar berbicara tentang Hades, hell, dan lain sebagainya. Nah, alam maut itu berbicara tentang ketakutan kita akan hal-hal jasmani yang kurang tadi. Alam maut itu berbicara tentang apa? Ketakutan kita akan tidak tercapainya impian-impian kita. Alam maut itu berbicara tentang apa? Kelemahan kita. Dan dikatakan begini, alam maut itu tidak menguasainya. Tidak menguasainya itu, itu berarti gini, tidak akan menang melawan kamu. Alam maut itu tidak akan mungkin menang melawan kamu. Ini jaminan yang Tuhan beri kepada kita waktu kita menjadikan dia roti hidup. Bahwa semua kekalahan kita tidak akan mungkin menang terhadap kita kalau Yesus jadi bagian terpenting bagi kita. Kalau Yesus jadi bagian terutama bagi kita, alam maut itu tidak akan bisa menang lagi terhadap kita. Karena itu apa ketakutan saudara? Atau apa kelemahan kita yang hari ini kita takutkan? Atau apa impian-impian yang kita takutkan tidak tercapai? Apa sih? Apa sih Bapak Ibu Saudara? Nah, dikatakan dia tidak akan menang. Memang itu menjadi sebuah ketakutan, tapi ketakutan itu tidak akan menang terhadap kita. Kalau Yesus
sungguh menjadi bagian terutama. Makanya tadi saya buka tentang roti hidup itu kita ganti bukan roti hidup. Kenapa? Karena itulah kebutuhan pokok kita. Ketika Yesus menjadi bagian terpenting, kebutuhan terpenting kita, maka semuanya itu tidak akan menguasai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, terus kalau begitu apa yang menjadi penghalang bagi kita sehingga kita tidak menikmati Yesus sebagai roti hidup itu? Padahal dia sudah memberi dirinya sebagai roti hidup. Tapi banyak orang percaya, orang Kristen yang tidak menikmati bahwa Yesus itu adalah kebutuhan terbesar kita. Nah, kenapa? Ada dua bagian penting Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, boleh slide-nya? Ya. Nah, yang menjadi penghalang kita tidak menikmati Yesus sebagai roti hidup, yang pertama ini Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali membedakan antara hal yang rohani dengan hal yang sekuler, ya. Seringkali banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan termasuk di dalamnya memisahkan antara yang sekuler dengan yang rohani. Kalau ibadah, itu lagi rohani. Kalau lagi doa, itu lagi rohani. Kalau lagi melayani, wah itu lagi rohani dia. Atau kegiatan-kegiatan gerejawi, ya. Ada kegiatan-kegiatan berbagi, diakonia, ada kegiatan-kegiatan apa lagi? Gathering family dari gereja, itu rohani sekali. Dan sebagainya. Tetapi tidak sedikit orang Kristen menganggap di luar gereja itu sudah bukan hal rohani. Ada banyak orang Kristen yang menganggap dunia kerja itu ya sekali-sekali rohani, sekali-sekali lah jangan terlalu rohani. Makanya ada ungkapan toh, jangan juga terlalu rohani, biasa-biasa aja. Nah, kita membedakan hal-hal ini sebagai hal-hal rohani dan hal-hal yang sekuler. Makanya ini berkembang. Nah, awal mula pandangan ini itu dicetuskan oleh George Jacob Holyoake pada tahun 1864. Dia menjelaskan begini Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa sekularisme itu sebagai paham yang memisahkan antara aspek agama dan aspek kehidupan yang lain. Ya, aspek kehidupan yang lain. Dia memisahkan, ya kalau kamu berbicara tentang agama, berbicara tentang agama lah. Tetapi tentang kehidupan, enggak, kita manusia bisa menyelesaikannya. Ini Holyoake bilang begitu. Nah, oleh karena itu ada begitu banyak negara-negara yang memiliki paham sekularisme, berusaha memisahkan, kalau lagi urusan agama ya sudahlah urusan agama saja. Tapi kalau urusan kehidupan tidak usah sangkut pautkan dengan agama. Nah, kenapa ini terjadi? Ini juga terjadi oleh karena pengalaman yang mereka lewati dulu. Kenapa? Ketika gereja dimasukkan sebagai bagian dari penguasa, sebagai bagian dari pemerintahan, ternyata di situ banyak penyelewengan. Makanya kemudian timbullah pandangan sekularisme yang dicetuskan oleh Holyoake ini. Makanya kemudian hari ini pun kemudian berkembang. Banyak orang percaya pun mengikuti hal itu, memisahkan antara hal-hal sekuler dan hal-hal yang rohani. Wow, puji Tuhan, senang sekali dia. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Bapak Ibu Saudara lihat, termasuk pelayan-pelayan, kalau di gereja rohani tapi waktu happy, waktu lagi happy, waktu lagi party, happy dan party itu rohani atau tidak? Ayo. Lagi rohani atau tidak? Ayo.
Pak, biasa cuma orang juga mau happy-happy. No problem saudara, tidak ada masalah. Saudara lagi happy-happy, lagi party-party, no problem. Tapi ingat saudara, kehidupan kita tidak ada batasan antara rohani dan sekuler. Amin. Dunia pendidikan tetap rohani. Dunia kerja kita tetap rohani. Pekerjaan kita adalah hal-hal rohani. Keluarga kita juga hal-hal rohani. Kenapa banyak orang Kristen kalah? Kenapa? Karena itu. Kalau lagi bergumul, wah rohani sekali. Jangan bilang, pokoknya rohani. Tapi kalau lagi happy-happy, sudah judul rohani. Yang penting terus bikin ucapan syukur sudah. Nah ini hal yang penting. Makanya ayo lihat diri kita. Yesus itu bagian terpenting di dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, termasuk dalam keadaan kita happy atau lagi party. Ingat, ada Yesus bagian terbaik kita. Bukan berarti saya bilang jangan jo party-party. Saya ajak saudara, ayo kalau ada yang mau ajak saya pergi karaoke, ayo orang pergi sebentar habis ibadah. No problem. Tapi kita tahu ada Yesus di situ. Katakan amin. Dan itu menolong kita melewati semua bagian-bagian. Yang kedua, yang terakhir. Kenapa kemudian banyak kita yang tidak mengalami kemenangan itu dalam Yesus itu sebagai roti hidup? Kenapa? Saya cuma kasih ilustrasi begini Bapak Ibu Saudara. Satu ketika di sebuah gereja ada salah seorang founder gereja. Ya, ada salah seorang founder gereja yang mau keluar dari gereja, mau pamit dari gereja. Jadi dalam ibadah seperti ini, pas selesai, amin. Kemudian dia datang sama Pak Gembala, dia salam Pak Gembala, habis itu dia menyingkir sedikit. Dia biarkan semua jemaat salaman sama Gembala, semua orang keluar pulang, selesai itu dia maju ulang. Pak Gembala, maafkan saya. Kenapa? Ini hari terakhir saya ibadah. Gembalanya kaget dan langsung gembalanya bilang, aduh kalau saya salah kasihan minta maaf. Enggak. Ini enggak ada urusannya dengan Pak Gembala, tidak ada urusannya dengan gereja. Tapi pokoknya hari ini terakhir saya bergereja. Pak Gembala coba lagi tanya, kenapa? Kesalahan apa sampai kamu mau keluar? Bukankah kita sama-sama bangun ini gereja, bangun ini pelayanan? Karena ingat tidak waktu kita pokoknya jalan kaki, lihat itu jemaat yang setengah mati, orang pergi usaha bantu dorang sampai gereja bisa berkembang begitu. Iya Pak Gembala, tapi pokoknya sudah keputusan saya. Ini terakhir saya gereja. Akhirnya Gembala turun, terakhir Gembala tanya, sebenarnya kenapa? Dia bilang, sebenarnya begini Pak Gembala, saya ini so bosan lihat jemaat. Rasa-rasanya dorang ini datang gereja hanya sekedar datang saja, tapi tidak sungguh-sungguh ibadah. Kenapa? Coba Pak Gembala tadi berdiri di muka. Pak Gembala lihat sebelah sana, ada yang cuma main HP sendiri, tidak tahu apa urusannya dengan main HP. Oh yang di sebelah sana lebih parah. Pak Gembala tadi khotbah tuh, orang cuma cerita di sana. Iya kak, kenapa kau perhatikan? Iya betul Pak Gembala, saya perhatikan orang tadi. Yang lain apa? Ada lagi di bagian tengah itu tadi. Pak Gembala sementara khotbah, orang lagi sementara menyembah, tidak tahu apa dia bikin. Dia cuman ke sana kemari, lihat ke sana kemari, habis itu dia cuma lipat-lipat tangan. Jadi ini hari terakhir. Oke, kalau begitu boleh, kau boleh keluar, selesai berhenti beribadah, tapi ada satu permintaan saya, satu saja. Oke, apa itu? Tolong ambil ini gelas, kemudian tolong isi sampai hampir penuh. Jadi dia tuang sampai hampir penuh. Sudah Pak Gembala. Pak Gembala bilang, sekarang tolong sebagai bagian terakhir, karena kau salah satu founder di gereja ini, tolong kelilingi ini gereja.
bawa ini gelas. Tetapi ingat, jangan sampai tumpah. Dia lihat, gampang itu Pak Gembala, bisa saya, bisa. Oke, kemudian dia mulai jalan. Dia sangat hati-hati, goncang airnya, dia berhenti sejenak. Kemudian dia jalan terus. Kemudian ada turunan, dia coba berhenti. Dia lihat ada tangga, dia coba perlahan lah. Tunggu dulu. Dia coba tahan, jangan sampai tumpah. Setelah tenang dia jalan terus. Dia tetap berjalan. Dia tetap perhatikan apa yang ada dalam gelasnya, jangan sampai tumpah. Waktu ada tangga naik pun dia berusaha perlahan-lahan dia naik. Ada banyak yang coba ganggu perhatiannya, tetapi tidak peduli dia. Dia terus, ada banyak kabel ini. Sampai di depannya gembala. Dan dia bilang, Pak Gembala, berhasil. Tidak tumpah. Pak Gembala bilang, betul nggak, masa biar satu tetes tidak tumpah. Betul, kasihan Pak Gembala. Ada tadi mau menetes, saya tahan. Sampai tidak menetes. Menetes di bajuku sedikit. Maka kalau Pak Gembala keliling, biar satu tetes, nyanda ada. Pak Gembala bilang, oke. Kau lihat tidak, kenapa itu air tidak tumpah? Kenapa itu air tidak tumpah? Ada enggak yang ganggu kau? Wih, baca sekali Pak Gembala. So ada yang bauni di situ dorang. Padahal so pulang gereja ini, masih tinggal lagi dorang, apalagi itu anak-anak muda. Jengkel juga kita tadi jalan. Aduh. Iya, tapi kenapa tidak tumpah? Betul-betul Pak Gembala. Saya perhatikan baik-baik ini gelas dan isinya. Saya jaga baik-baik. Makanya tidak tumpah. Maka kemudian Pak Gembala bilang, nah itu. Kau datang ibadah, kau perhatikan hanya orang, bukan kau fokus sama Yesus. Makanya kau tidak alami itu. Bapak Ibu Saudara, bukankah cerita ini sama dengan kita? Kenapa kita tidak mengalami kepenuhan kasih Kristus, kepenuhan kemurahan Kristus, padahal dia menawarkan dirinya, akulah roti hidup. Kenapa? Karena kita banyak sekali terdistract oleh lingkungan kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita lihat, dia juga tidak rohani kok, tapi berhasil. Lebih-lebih yang di sana itu. Mau takar DP dosa. Sudah Jo, paling banyak DP dosa. Mari kita lihat baik sekali DP hidup. Kita teralihkan oleh hal-hal lain. Sehingga kita tidak mengalami. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara. Ayo saya ajak Bapak Ibu Saudara. Jadikan Yesus sebagai roti hidup dalam kita. Sungguh-sungguh, amin. Yesus bilang begini, barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Wow, amin. Dia tidak akan lapar lagi. Dia tidak akan lapar lagi. Dia tidak akan lapar lagi. Saya tidak tahu apa ketakutan-ketakutan saudara, apa kekhawatiran yang saudara miliki yang membuat saudara kadang tidak memandang Yesus. Padahal Yesus itu jawaban dari semuanya. Dia memberi dirinya, bahkan kalau kita baca baik-baik itu, Yohanes 6 dia berkata, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Aku berikan kepadamu, supaya kamu menikmati hidup itu sendiri. Amin. Tuhan menolong kita. Sekali lagi jangan pisahkan rohani, sekuler. Nah, semuanya rohani hidup kita. Karena di semua aspek hidup kita ada Yesus. Jangan mau terdistract oleh apapun. Entah orang mau bikin dosa, entah orang mau main-main dengan ibadah, entah orang mau main-main dengan rohani.
Saudara, kita tetap jaga, kita tetap memandang Kristus. Dia segalanya bagi kita. Amin. Haleluya. Yang mau sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau lagi. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Yes, amen. Tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi sambil angkat tangan kita, katakan sekali Yesus, sekali Yesus. Yes. Amin, 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 amin. Harapanku karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi firman itu berhasil mengerjakan apa yang Kau kehendaki. Jadi firman itu hidup dalam kami. Firman-Mu terus berbicara bagi jemaat-Mu. Hamba tidak tahu apa menjadi ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, bayang-bayang masa lalu, bayang-bayang pengalaman-pengalaman yang lalu, atau apapun yang menjadi ketakutan mereka. Ketakutan akan impian yang tidak tercapai, atau apapun itu. Tuhan nyatakan pribadi-Mu, supaya Engkau jadi yang terutama, yang terpokok dari seluruh hidup kami. Makasih Tuhan, sekali lagi berkati semua anak-anak-Mu. Firman-Mu jadi nyata dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.